Baiklah, Bapak yang kami hormati, pada malam yang berbahagia ini ada sebuah hal yang menarik dan tertarik untuk dibahas, yang bahwasanya kehidupan manusia ini tidak terlepas dari dua hal yang kontradiktif, dua hal yang kontroversil. Dari mulai kita bangun pagi, kita buka mata, saat kita melihat dunia, kita pasti akan dihadapkan dengan dua hal tersebut. Di mana dua hal tersebut adalah yang baik dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Dua hal tersebut dihadirkan oleh Allah terhadap kehidupan manusia yang diwajibkan kepada kita untuk memilih salah satu di antaranya. Orang-orang yang punya kompetensi di bidang agama, orang-orang yang punya kemampuan untuk mencerna, mereka akan memilih yang baik meninggalkan yang jahat. Mereka akan memilih yang benar meninggalkan yang salah. Namun sangat banyak orang-orang yang sebalik daripada demikian. Mereka meninggalkan yang benar, memilih yang salah dalam kehidupannya. Itu merupakan sebuah kemestian yang tidak ada orang yang memilih di tengah. Lun halun tim pilih yang buruk dan halun tim pilih yang good. Tidak akan ada manusia yang bisa melakukan hal tersebut, kecuali mereka memang harus memilih salah satu di antara dua perkara tersebut. Yang selanjutnya, dalam kehidupan ini Allah berikan kita nyawa, Allah berikan kita kesempatan untuk hidup. Ada garis finish yang dinamakan dengan kematian. Sebagaimana yang kami bacakan dari surah Yunus ayat 49 tadinya, di mana Allah pernah berfirman kepada Rasulnya Muhammad, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, apa yang engkau katakan, "La amliku li nafsi darra wala naf'a illa ma sya Allah." Ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, makna la amliku li nafsi darra adfa'uhu, engkau tidak mampu mencegah, engkau tidak mampu menjauhkan diri daripada kemudaratan, engkau tidak mampu menepis kemudaratan. Wala naf'a ajlibuhu, artinya engkau pula tidak mampu mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan faedah, illa masya Allah, kecuali sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah dalam lauhil mahfudnya. Yang selanjutnya Allah melanjutkan, likulli ummatin ajal, bagi setiap umat itu ada waktu tempo yang sudah ditentukan. Bagi setiap manusia itu yang bernyawa ada waktu yang sudah ditentukan dalam kehidupan mereka, yang dinamakan dengan ajalum musamma. Apa konsekuensinya? La yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Apabila ajal tersebut, hari ini datang ajal kepada si A, maka ajal tersebut tidak akan didahulukan barang sedetik pun, dan tidak akan ditakhirkan oleh Allah barang sedetik pun. Artinya, kalau ajal berkata waktu yang sudah ditentukan oleh Allah itu tiba, maka saat itulah berpisah kita dengan kehidupan dunia. Ini sebuah ayat yang menjadi penasehat bagi kita semua. Artinya sebuah kemestian, saya, Anda, dan kita semua, kullu nafsin za'iqatul maut, yang punya jiwa, yang punya nyawa akan merasakan kematian. Dan saat mati itu sudah ditetapkan oleh Allah, la yastakhiruna sa'ah, Allah tidak akan mentakhirkan waktu daripada janjinya. Lantas bagaimana
konsekuensi setelah kita meninggal dunia. Ini yang menjadi pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Artinya kita paham dulu bahwa semua manusia akan dijadikan sebagai jenazah, akan meninggal dunia, akan mati menghadap Allah, akan berpisah dengan kenikmatan dunia ini. Satu yang paling penting kita garis bawahi, kita akan menjadi jenazah dalam kehidupan ini. Selanjutnya bagaimana Ustadz? Kalau kita menjadi jenazah, bagaimana konsekuensi dan ketentuannya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 6512, disampaikan bahwa dari Abi Qatadah bin Abi Rib'i Al-Ansari, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu waktu Rasulullah itu berdiri dengan sahabatnya, murra alaihi bijanazah, lewat di depan Rasulullah, dilewatkan di depan Rasulullah seorang jenazah. Faqala, maka Rasulullah berkata, mustarih wa mustarah minhu. Jenazah yang lewat di depanku ini, jenazah yang lewat di depan kita ini merupakan pribadi yang mustarih, orang yang beristirahat, atau dan orang yang diistirahatkan darinya. Dua kalimat yang sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat padat, yang sangat luas. Inilah yang mengisi pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Qalu, berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Apa itu, siapa itu orang yang beristirahat dan siapa itu orang yang diistirahatkan darinya? Perlu kami dijelaskan dan perlu penjelasan sehingga kami bisa memilih salah satu di antara keduanya. Rasul berkata, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustarih, orang-orang yang beristirahat adalah al-abdul mu'min, hamba-hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya. Mereka beristirahat dari nasabnya dunia, dari masyakkahnya dunia, dari taabnya dunia, dari kepahitan kehidupan dunia, wa adzaha, dan penyakitnya dunia, ila rahmatillah, kepada rahmat yang dijanjikan oleh Allah. Itu yang pertama. Apa makna nasab, Ustadz? Nasab itu kalau menurut kamus, makna nasab, nasabit, makna nasabin menurut kamus adalah kesukaran, kepayahan, kepahitan, kepekikan. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang ingin beristirahat. Mereka beristirahat min nasabid dunia, dari nasabnya dunia. Ada satu waktu dulu untuk kita ambil arti dan makna daripada nasab ini. Nabi Muhammad, beliau lelah dalam sebuah perjalanan atau lelah dalam sebuah peperangan. Tiba-tiba beliau berkata kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, keluarkan suara merdumu. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk menghilangkan nasabku. Apa itu nasab ya Rasulullah? Kata Bilal bin Rabah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ta'ab. Apa makna ta'ab? Masyakkah. Apa makna masyakkah? Kesukaran yang mana kita berjalan dan berperang berhari-hari, lelah dan capek. Maka hari ini keluarkan suara merdumu untuk menghilangkan nasab tersebut. Maka nasab di sini bisa diartikan kepayahan dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang beristirahat, pilihan pertama setelah meninggal dunia, kalau kita dijadikan sebagai jenazah oleh Allah Ta'ala, satu pilihan yang pertama adalah orang-orang abdul mu'min, hamba yang beriman, yang akan beristirahat min nasabid dunia, beristirahat dari payah kehidupan dunia. Mana contohnya Ustadz? Contoh dengku. Uronyo, coba kita bayangkan bagaimana lelahnya kehidupan Nabi Muhammad.
Beliau lahir dalam kondisi tidak punya ayah. Sedih, bahkan kesedihan beliau tertera jelas saat Nabi Muhammad itu berangkat meminta kepada orang tua perempuannya, "Mak, tajak ziarah makam ayahanda tercinta." Kenapa? Pilu terasa saat melihat kawan-kawan yang lain bermain dengan orang tuanya, menyambut datang orang tuanya yang musafir. Nabi Muhammad sedih, diberikan cobaan oleh Allah saat lahir ke dunia, tidak punya seorang ayah. Pulang dari berziarah dari makam ayahanda tercinta, setiba di kota Abwa, beliau meninggal ibunda tercinta Aminah. Saat itu ditimpakan dengan musibah nasab dunia yang kita ceritakan tadinya. 8 tahun meninggal paman tersayang kakek tercinta Abdul Muttalib. Beliau tinggal dengan pamannya. Saat tinggal dengan pamannya, ada satu waktu beliau harus berangkat untuk merantau ke negeri Syam. Yang mana beliau pernah berkata, "Fala adri arji ila maulidi." Akankah saya bisa kembali ke tempat saya lahir? Itu cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Bahkan beliau raqiban, pernah berkendaraan dalam kondisi menangis. Air mata menetes jatuh ke bumi. Itu merupakan nasab dunia. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Setelah beliau singkat cerita diangkat menjadi nabi, umur 40 tahun, beliau uzlah, beliau menyendiri di Gua Hira, menerima wahyu. Datang seorang malaikat, dalam pemahaman Warakah bin Naufal itu dinamakan dengan namus. Tiba-tiba Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, menggigil kedinginan, keluar keringatnya. Beliau turun lapor dan mengadu kepada Siti Khadijah. Apa yang beliau sampaikan? "Tenang ya Rasulullah, tenang wahai kekasihku." Itu merupakan namus yang pernah datang kepada Nabi Allah Isa dulunya. Sekarang engkau tidur, diselimuti peselimbut oleh Khadijah Nabi Muhammad. Saat itu Khadijah berangkat pergi menemui Warakah bin Naufal. Itu cobaan saat beliau diangkat menjadi Rasul. Apakah sudah usai, sudah kelar? Belum. Yang paling berat cobaan gejuk kepada Nabi Muhammad urung Syi'lun. Wate meninggai Khadijah, tempat beliau berpegang dalam kehidupan. Hartanya semua diberikan kepada Rasulullah untuk menjalankan fitrah agama Islam. Le menikah uronyo, le menikah singa gekun le Khadijah pak pu gekun nyompat, "Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, wahai Muhammad, bandum hartalung milik drawana." Siapa yang berkata? Khadijah. Saat Khadijah meninggal dunia, nasab, ta'ab, masyakkah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala terhadap kehidupan Nabi Muhammad. Anak triplenya meninggal Abu Talib. Apakah meninggalnya Abu Talib itu merupakan masyakkah dalam kehidupan Nabi Muhammad? Bagaimana tidak? Abu Talib nehira Nabi layaknya seperti anaknya sendiri. Mencari tempat-tempat perniagaan, mencari tempat mencari rezeki kepada Nabi. Bahkan Abu Talib pernah berkata, "Ya wahai penduduk suku Quraisy, kafir Quraisy yang ada di kota Mekah ini, kalau engkau ingin membunuh Muhammad, maka siap tubuhku satu helai bulunya Muhammad jatuh, maka siap tubuhku menjadi tanah demi membela Muhammad." Hana paman tang menyetanyo ronyo pak anak tersendiri hai tim kun lagi. Mesti tegedi lagi danyo berhadapan dengan misionaris. Orang-orang yang ingin membunuh kita. Tiba-tiba dia melihat, nyo menyekah kadang hinokah apa, dia pasti akan meninggalkan kita. Tapi Abu Talib pernah berkata, "Kalau satu helai bulu Muhammad jatuh, maka siap tubuhku menjadi tanah, berkalang tanah menjadi tanah." Itu yang disampaikan, dikeluarkan statement oleh Abu Talib. Di kemudian hari Abu Talib meninggal dunia. Wate Abu Talib hanale pak, wate Khadijah meninggal dunia, terjadilah tahun masa embargo yang luar biasa. Ada sahabat yang dibakar tangannya dalam anyaman yang terbuat dari pelepah kurma. Kenapa? Karena menganut agama Muhammad.
Ada seorang pemuda keluarga yang ditombak perutnya di depan Nabi Muhammad. Apa yang beliau sampaikan? Kita akan berjumpa kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Sabar wahai keluarga Yasir. Ada anak kecil yang diusir dari rumahnya karena menganut agama Muhammad. Itu semua merupakan taab yang dirasakan oleh Nabi. Beliau berangkat pergi ke kota Taif. Di kota Taif juga ditimpakan dengan musibah yang maha dahsyat. Gepalan batu singgah di kepala Nabi Muhammad. Bate pak bebiraya bebijaro. Kenang bak ule Nabi. Kenang bak tubuh Nabi. Bate di nanggro tanyo kadang-kala jit taut kalang. Tapi kemudian bate-bate di Arab itu batu-batu yang memang kasar. Roh darah Nabi, kota Taif menjadi saksi, ditimpakan dengan bebatuan, dilempari dengan pokok korma. Engkau Muhammad tidak kami undang, pulang engkau harus membawa imbalan. Ipedang pemuda yang sangat kekar tubuhnya, sehingga Nabi Muhammad dilempari pelan-pelan mengalir darahnya. Apa yang dirasakan oleh Nabi? Taab, masyakkah, nasab dari kehidupan dunia. Semua uraian yang sudah kita sampaikan tadinya, saat Nabi menjelang hari Senin pada umurnya 63 tahun, tepatnya ajal merenggut nyawa, itulah datang dalam kehidupan Nabi mustariyah, beliau beristirahat. Uronyo Pak Nabi Muhammad dan perti para aulia dan ambia menjadi pribadi yang beristirahat. Kenapa? Mereka berhenti daripada capeknya kehidupan dunia. Itulah pribadi yang terbaik. Dulu beliau di bawah lereng-lereng bukit berjalan memperjuangkan akidah Islam. Hari ini beliau diistirahatkan oleh Allah, beristirahat dari payahnya dunia. Maka kita tanyakan hari ini, apakah saya akan mendapatkan tipikal tersebut dalam kehidupan? Ustadz, golongan yang satunya lagi bagaimana? Disampaikan oleh Rasulullah, wa mustarah minhu al-abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad was sajaru wad dawab. Golongan yang kedua, Abdul Fajir, hamba yang dilaknat, hamba yang murka, hamba yang dicelakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastarihu minhu al-ibad. Mereka dari hamba tersebut akan beristirahat hamba-hamba yang lain. Artinya apa? Manusia yang lain istirahat ngan wo tanyo dalam dunia. Ngan peninggai tanyo kadang-kala apa? Watai dengan pengumuman kepegat lengku imum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke hadirat Allah Tengku Abdul Ma'un bin Fulan. Sekian, assalamualaikum. Ada tetangga kita di kampung itu yang berkata alhamdulillah. Mereka mengucapkan alhamdulillah, merasa lega. Kenapa? Watai udip cabai je kuring yang ilanya agop. Contoh Israel sekarang Pak. Itu Israel sekarang kalau mereka mati termasuk dalam kategori yastarihu minhu al-ibad. Orang lain beristirahat dengan perginya mereka. Bagaimana bejatnya kehidupan mereka terhadap Palestina. Kita cerita sedikit menyangkut dengan negeri Palestina. Orang Israel itu bukan penduduk pribumi dari tanah Palestina. Dulu saat mereka menyelamatkan diri bersama Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun lewat Laut Merah, pernah singgah di Palestina. Yang selanjutnya dalam mitos kehidupan mereka seolah-olah dijanjikan mitos, khayalan. Mereka berkhayal tanah Palestina itu merupakan ardul mi'ad yang dijanjikan kepada mereka. Kerajaan Nabi Allah Daud dulu diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Ada sebuah kerajaan singgah sana, Temple of Solomon, yang mereka asumsi, yang mereka bayangkan berada di bawah Masjidil Aqsa.
Itulah yang menjadi landasan utama, mitos tersebutlah yang menjadi pegangan orang Israel untuk merebut tanah Palestina. Sedangkan tanah Palestina itu bukan tanah mereka. Yahudi bukan penduduk asli dari tanah Palestina. Sedangkan Palestina merupakan tempatnya umat Islam dulu. Nabi Daud lahir di sana. Nabi Ismail lahir di sana. Nabi Sulaiman lahir di sana dan membangun kerajaan. Nabi yang tidak lahir di Palestina adalah Nabi Muhammad, lahirnya di Arab. Nabi Allah Ismail dihijrahkan ke dekat Ka'bah. Hari ini orang-orang yang tidak paham sejarah, ada yang berkata, Pak, hana perle tanyo bela Palestina. Tidak perlu kita bela Palestina. Tidak perlu kita dukung Palestina. Biarkan mereka hijrah. Apakah kita tidak sadar, Pak, mereka sudah membantu kita untuk menjaga Masjidil Aqsa. Sampai kapanpun Masjidil Aqsa itu tidak akan hilang dari kehidupan sejarah Islam. Kenapa? Selama Al-Quran itu kekal, selama Al-Quran itu tetap bersuara, selama itu pulalah Masjidil Aqsa akan disebutkan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bukankah Masjidil Aqsa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Bagaimana cara kalau kita tidak mau mengakui bahwa orang-orang Palestina itu membela, tidak hanya membela tempatnya saja, tapi membela sebuah bangunan punya kita semua umat Islam. Maka kita sebagai pemuda-pemuda muslim punya beban moral untuk mendoakan mereka. Tidak mampu kita berperang dengan orang Israel, doakan orang-orang yang ada di sana. Yang sudah meninggal dunia, Allah masukkan dalam kategori mustariyah. Yang belum meninggal dunia, Allah berikan kekuatan untuk mereka terus berjuang mempertahankan tempat kita. Dulu masa majunya Turki Utsmani, Sultan Hamid II, datang seorang jurnalis Yahudi yang bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl itu datang dengan segala caranya ke hadapan Sultan Hamid II. Apa yang dia minta? Wahai Sultan, wahai Raja, berikan sepetak tanah Palestina kepada kami orang Yahudi. Karena Sultan Hamid tahu bagaimana jahatnya orang Yahudi, beliau potong kompas, tidak mau memberikannya. Tapi singkat cerita, satu waktu hadir malapetaka yang sangat luar biasa terhadap kehidupan Islam. Saat kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk ditumbangkan Turki Utsmani, sehingga bangkitlah Zionis Israel merebut tanah Palestina dari genggaman orang-orang Islam pada waktu itu. Saat itulah mereka panggil semua orang-orang Yahudi dari belahan dunia manapun sehingga bisa berdiam diri menetap di sana. Orang Yahudi itu unik, Pak. Yahudi itu bukan mereka suku, mereka agama. Beda dengan kita, ada yang orang Islam suku Aceh. Ada orang Islam suku Bugis, suku Batak. Tapi kalau orang Yahudi, mereka suku, mereka agama. Tidak ada orang yang bisa menjadi Yahudi kecuali keturunan mereka. Oh, sedangkan yang lain, Ustaz, ada orang-orang misalkan seperti orang Barat yang membantu Israel itu. Dalam pemahaman orang Israel itu merupakan domba-domba sesat, keledai tunggang yang akan mereka tunggangi untuk tercapainya tujuan. Walaupun belum nampak jelas, dan itu yang dipraktekkan oleh orang-orang Israel. Mereka kuat, mereka mampu berdiri tegak karena berpegang kepada mitos semata. Jadi kembali kepada topik, mereka itu orang-orang Israel yang kita ceritakan tadinya, kalau meninggal dunia maka membuat hati orang Palestina senang dan tentram. Berarti keberadaan mereka merupakan hamba-hamba yang celaka. Yang berikutnya, yastari minhu al-bilad, akan istirahat dengan sebab pergi kita negeri-negeri, kota-kota, masa hidup watejid kepemimpin. Kita punya kekuasaan, apa yang kita lakukan? Kebijakan kita tidak menguntungkan daerah tersebut.
Bukan rame Pak. Yang punya dana aspirasi tapi makan fee. Yang punya kebijakan tetapi menguntungkan kelompoknya dan golongannya. Sangat banyak. Saat mereka meninggal dunia, kota yang tempat mereka tinggali akan berkata Alhamdulillah. Yang berikutnya wasyajar, pohon akan beristirahat dengan sebab perginya kita. Wateudip na belum. Wateudip na tempat-tempat untuk menanggal banjir. Datang kita gundulkan hutan, kita ambil kayunya. Sehingga kalau kita pergi meninggalkan dunia, maka tumbuhan tersebut akan berkata Alhamdulillah. Yang terakhir waddawab, binatang Pak. Lagi kehidupan orang jahiliyah dulu. Ada binatang yang saat mereka ingin makan, itu tidak disembelih. Icok jupar likut ita guni pajuh. Hari ini kalau kita berperilaku seperti itu, maka yakinlah orang-orang akan mengucapkan Alhamdulillah kalau kita kembali ke hadirat Allah. Dua hal tersebut, mustarih dan mustarah minhu, kita akan memilih salah satu di antaranya. Maka uronyo Pak, lun wo dari hino, lun akan lun tanyang. Lung ruh dalam kategori itu. Dalam kategori mustarih seperti Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang merasakan mustarih, enaknya beristirahat layaknya Nabi Allah Adam. Nabi yang paling pun wafat dan sampornya kalau paling trip berada di alam kubur, itulah Nabi Allah Adam. Apa yang beliau rasakan? Beliau sedang beristirahat. Kenapa? Sudah menjalankan segala aturan dan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan? Maka uronyo Pak, menyeperle merempok pilihan yang pun legedanyo imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Junjung tinggi segala perintah Allah dan jauhilah segala larangannya. Manpet dengku. Tajak kenau hanjut. Tajak kedeh hanjut. Islam ini mempersempit gerak kita. Bukankah sudah disampaikan bahwa kehidupan dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan berKTP-kan Islam. Kita jalankan, kita lalui sebagaimana Nabi dulunya. Maka insya Allah kalau itu yang terapkan dalam kehidupan, pasti kita akan mendapatkan tipikal yang pertama. Yang kedua, kalau dalam kehidupan dunia ini kita tidak mau memilih haik taputun hek, lagi heknya Nabi Allah Ibrahim, ditik lamapui beliau sabar. Beliau dimusuhi oleh ayahnya, beliau sabar. Nabi Nuh anaknya menjadi musuh bebuyutan dalam kehidupan beliau. Saat Nabi Nuh berkata kepada anaknya, Sa'awi ila jabal ya bunayya, wahai anu'lun, irkam ma'ana, naiklah bersamaku. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', kita akan pergi ke atas bukit, berkata bersama ibundanya. Wategyu li Nabi Nuh atu bahtera apa yang disampaikan oleh anaknya. Wahai ayahku, saya akan pergi ke atas bukit yang akan mampu menjauhkan diriku dari banjir yang engkau sampaikan. Apakah Nabi Nuh mengeluh kepada Allah? Tidak. Taat tersebut menjanjikan Nabi Nuh itu akan istirahat. Maka malamnya Pak kena yang takalan ni kedanya. Ini juga ada yang tubuhnya tidak sehat. Kadangkala wate gejak jamaah yang hana sama lagi adanya Pak. Pakai kendaraan yang sudah diedit seadanya, beliau merangkak wudu. Setelah wudu beliau masuk dalam masjid untuk solat beribadah. Kita yang melihat saja tanya yang kalian cukup cukup lelah. Bak dijak bacut-bacut, iputun tubuh dengan kekurangannya, tapi mampu menjaga waktu solat di tempat yang mulia ini. Itu lelahnya.
musyakkahnya, taabnya, nanti saat dia meninggal dunia akan menjadi pribadi yang mustarih, beristirahat, akan jauh panggang dari api. Kita tidak akan bisa mendapatkan tipikal mustarih, menyoronyo hendak temhe pak. Na bacut keluhan, hai jamaah. Na bacut cobaan, tinggalkan solat. Ada sedikit cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ibadah kita sudah jarang. Dulu saat banyak harta, saat itu ibadah kita kuat. Saat diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, maka lamudip nyan gada, hai ko permun masjid, gada. Maka kalau kita ingin mendapatkan tipikal yang pertama, lalui semua cobaan yang pernah diberikan oleh Allah Ta'ala, yang kemudian akan mendapatkan titel mustarih. Siapa lagi yang menjadi contoh mustarah minhu? Abu Lahab pak. Wate samporonyo kuburan Abu Lahab itu baunya luar biasa. Sama seperti Mustafa Kemal Atatürk yang tidak mau diterima oleh bumi. Saat meninggal dunia mereka, sangat banyak orang-orang yang berkata Alhamdulillah. Kenapa? Saat hidup tidak pernah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Wateudip na Nabi tukang meagama, Abu Lahab ngabu jahai tukang dengi ke rela agama umat Islam. Mencegah Nabi Muhammad, mengembargo umat-umat Islam pada waktu itu, menggojlok Nabi, menghina Nabi, mencaci maki Nabi, sehingga saat meninggal dunia, siapa yang tidak senang dengan matinya Abu Lahab. Dalam cerita-cerita juga tipikal Fir'aun, itim pegah droy ke Tuhan. Wate merempok ngurung-urung Islam, wate merempok dengan orang-orang yang beriman kepada Musa. Apa yang dia sampaikan? Pisahkan kepalanya dengan tubuh, sehingga teriris hatinya Nabi Allah Musa. Tapi wate meninggai Fir'aun, sangat banyak orang yang berkata, bahkan malaikat ikut senang terhadap matinya Fir'aun. Kenapa? Tingkah bejatnya, kepalang tanggung, bahkan mengakui diri sebagai Tuhan. Maka ronyo pak, di akhir paparan singkat, dalam waktu yang sangat singkat ini, coba kita bayangkan, wate tabedah bungo tablet takalon, akankah kita termasuk dalam kategori mustarih yang akan beristirahat seperti Nabi Muhammad, yang akan beristirahat seperti para anbiya lainnya, yang akan beristirahat seperti para aulia lainnya, ataukah kita termasuk dalam pribadi orang-orang yang orang lain beristirahat karena kita? Di antara dua tersebut, ia mana yang terbaik Ustadz? Mustarih itu merupakan pilihan terbaik. Kalau kita ingin menjadi mustarih, maka siaplah disengat oleh lebah demi merasakan indahnya istirahat di kemudian hari. Semoga semuanya kita akan melalui capek kehidupan dunia dan kemudian hari akan termasuk dalam kategori mustarih. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.